Tadi ayat gini. 104 ayat 30. Baca gini. Baca teks aslinya. Coba aku buka ya. Dengar, Baca. apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi ini. Itu Nah, berarti roh diciptakan. Nafas. Loh, berarti roh Nafas diciptakan. roh itu maka tercipta di manusia. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sekalian dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan atas Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan atas Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Bu Darni dibantai oleh Yahudi ya, Billy Yahudi. Nah, ini menjadi sebuah lelucon ya. Mereka ini bertepuk sebelah tangan. Orang Kristen mengatakan bahasanya keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi, tapi sama orang Yahudi cintanya ditolak mereka. Ketawa saya jadinya. Nah, inilah maka ketika orang-orang Kristen ini tidak mau menggunakan akalnya, maka akan menjadi sebuah hinaan bagi diri mereka dan menjadi sebuah nistaan bagi diri mereka, ya, yang dimana mereka bertepuk sebelah tangan atas cintanya terhadap orang Yahudi. Bikin ketawa. Baik, kamu sih demikian videonya. Dulu kami Nah, itu kan berbicara tujuan. Anda kan berbicara tujuan. Allah untuk memberikan 10 hukum itu aja Apa dulu itu? Bang, singkat aja jawabannya Bang. Oke. Saya dalilkan ya. Pertama, tujuannya jangan menyembah berhala. Bukan itu Keluaran tujuannya 20 Bang, nomor bukan 3. tujuannya itu. Oh, memang Itu bukan bodoh, tujuan botol, Bang. botol. Gimana ini? Anda bertanya Bukan. apa pertanyaannya? Gimana orang ini? Sulit Pak untuk mereka kan tidak mengerti Pak, jangan jadi mereka bingung, botol Bang. itu. Ya, kita diskusi yang baik yang benar. Iya baik ini. Ya. Abang Itu bertanya bukan- tujuan. Itu Abang bunyi bertanya dari apa? itu bunyi Terus dari menurut hukum Anda, Taurat, dengarkan, saya berikan pertanyaan yang sama. tetapi Apa mengapa tujuan Taurat Allah itu Jadi dulu Bang, diberikan kepada Musa? tenang dulu, tenang Bang. Apa maksud dan tujuan Mana Allah dalbu sudah memberikan lari, dalbu. 10 hukum? Saya tidak suruh sebutkan 10 hukum itu, tetapi maksud dan tujuan Allah memberikan itu. Maksudnya ini maksudnya supaya manusia tidak di sinilah menyembah berhala. perbedaan kita Bang. Kalau Di begitu sini Anda yang jawab. Oke. Saya tanya yang Kamu coba apa? Iya, saya tanya. Tunggu dulu. Saya tanya sama saudara. Tujuan hukum Taurat ini apa tujuannya terhadap manusia? Tunggu dulu Coba tujuannya saya apa tanya tujuannya? dulu 3 juta ini. Apa maksud Allah memberikan 10 hukum Taurat itu kepada Musa? Dijawab 3 nggak juta. mau terima. Ya? Silakan Bang Billy. Bang Billy sibuk dia. Jangan berbuat dosa. Karena kan Ya. itu 10 supaya jangan berbuat dosa. Ayatnya ada loh. Nih aku kasih ayatnya ya. Jangan di mute Bang. Boleh nggak berikan Itu tujuannya jangan berbuat dosa, jawaban Bukan, Billy. itu isinya. Ya, kalau begitu Anda tolak. Silakan Anda, apa maksud tujuan Elohim memberikan hukum Taurat kepada Musa? Apa maksudnya? Loh, saya tanya Anda, bukan Kami jawab, kamu tolak.
Berarti kau tidak tahu ya? Iya, tidak tahu. Silakan. Bilang aja begitu, Bang. Iya, silakan. Iya. Apa maksud tujuan Bagus, Taurat Pak. itu? Jadi maksudnya Allah itu memberikan 10 hukum Taurat itu kepada bangsa Israel melalui Musa di atas bukit Sinai itu, supaya manusia itu, khususnya orang-orang Israel keturunan Benar. Abraham itu, menyembah hanya kepada Allah saja. Apa yang salah Tidak dengan ada jawaban yang- saya, Tuyul? Tuyul, apa yang salah dengan jawaban saya? Ya kalau nyembah berhala ya dosa, makanya biar dia jangan berbuat dosa. Itu supaya mereka Apa yang salah jawaban saya? Saya mengatakan, bahkan saya dalilkan setiap hukum Taurat itu, 10 hukum Tunggu Taurat itu dulu, saya Bang. Jangan. dalilkan satu persatu. Jangan aja Apa yang salah? saja, Bang. Astagfirullah. Supaya Apa yang mereka salah? berkenan di hadapan Tuhan dan memperoleh keselamatan dari Dengan Allah. menyembah siapa? Itu, Dengan Pak. menyembah siapa? Dengan Ya. menyembah siapa? Yesus. Supaya kita memperoleh hidup kekal. Menyembah siapa? Maksudnya? Menyembah Yesus. Di mana Taurat mengatakan menyembah Yesus? Di mana? Bapak, Di sini jelas. Ya, koclok. saya terangkan ya. Dengarkan. Saya terangkan. Di dalam Taurat, hukum Taurat pertama 10 saya terangkan ini ya. Semuanya ini dilanggar oleh Kristen. Pertama, jangan menyembah bicara berhala soal atau Kristen. jangan Kau juga langgar kok. sabar. Kau percaya Sabar, kepada ya. Taurat. Iya, sabar. Boleh sabar. Nanya, Ya, oke. Anda berbicara Sabar ya. Di dalam hukum Taurat 10 Itulah itu, yang pertama di Keluaran 20 nomor 3, Itulah sebabnya jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Kalian, Paulus ini diwakili oleh Paulus, menjadikan Yesus Tuhan. Itu satu. Dan kedua, di Keluaran 20 nomor 4, jangan membuat patung menyerupai apapun. Ini Kristen juga ini yang buat patung. Ketiga, Sudah, Pak. jangan Siapa menyebut Kristen yang nama Tuhanmu. Dengarkan, Bang. Siapa Jangan Kristen menyebut nama Bapak Tuhanmu Tung? dengan sembarangan. Keluaran 20 nomor 7. Kalian Siapa panggil Kristen yang aneh-aneh. menyembah patung? Sudah, Pak. Ya, lanjut Saya Bang boleh Lili, jawab. lanjut. Saya Saya boleh mau jawab tanya yang dulu satu, ini Pak. Dalbo, siapa? Pak, sebentar, Pak. Yang berbicara Oke, tentang ini Apa yang- 10 bilang perintah kita- Tuhan ya. Coba di mute dulu, Halo. Di mute dulu. Ini edukasi ya. Apa yang Oke, Pak. apakah ada Yesus di Halo. sini ya? Vademer Halo. Elohim et kol hadevarim Halo. El Haam Vayomer Elohim ya Anoki Hashem Eloheka Halo. ya Anoki Hashem YHWH tuh Ya, sabar, bukan Bang, Yesus. sabar, Bang. Hukum pertama itu Anoki Hashem Eloheka asurkan Misraim akulah YHWH Elohimu bukan Yesus tuh Yod He Vav He bukan Halo. Yesus. Nggak ada Yesus di sini. Yesus itu baru ada abad pertama. Ya, jadi Sudah, nggak ada Pak. Yesus-Yesusan. Nah, kenapa di sini jangan membuat bangun patung atau ikon? Jadi patung atau gambar. Kenapa nggak boleh? Karena Tuhan tahu bahwa waktu yang akan datang ada orang yang menyembah yang ada di atas langit yaitu burung merpati dan yang ada di bumi yaitu manusia dan yang ada di bawah air yaitu Dagon. Dagon itu adalah berhala orang Kanaan. Dag artinya ikan. Gon artinya manusia, jadi manusia ikan. Jadi semua yang dikatakan oleh Tuhan jangan menyembah patung yang ada di langit, di bumi atau di atas di bawah air itu semua dilakukan oleh sekte kekristenan. Gitu. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah Sudah, Pak. ikon. Begitu. Sudah. Sabar, Boleh saya sabar, bicara? Pak. Tunggu dulu, Oke, Pak. sekarang Abang ini loh. dengarkan Kalian dulu. kalian kan berbicara soal hukum Taurat nih, ya. Sekarang hukum Taurat ada di depan kalian nih. Nah, coba Pak Jan, coba hukum 1 Iya. sampai 10 harusnya hafal. Pak, Coba. dengar Pak, saya tidak jelaskan hukum Taurat, saya tidak akan terkait pribadi Nah, coba Yesus dulu, Pak. hukum Mau 1 dengar? sampai 10 Boleh nggak? dulu. Pak, tadi Bapak kasih tidak, Bapak bicara terus ya, kita tidak bisa ada punya inilah. Ya Bapak nggak usah terus bicara bagaimana? kalau begitu kan. Boleh kan saya bicara Pak bawa mengenai 10 pribadi perintah. Yesus sebenarnya? Ya, Anda kan bawa 10 perintah. Tunjukin dulu Tadi 10 kan Bapak perintah bilang, apa aja. tadi kan Bapak bilang katanya tidak boleh menyembah ilah lain kan? Bapak tadi kan 1 bilang sampai tidak boleh 10 menyembah coba. ilah lain dalam hukum Taurat kan? Ya, Iya, kalian jangan menyembah sabar Pak, Yesus. saya satu dulu, tidak boleh menyembah ilah lain kan? Coba mari kita buka Yohanes 1 ayat 1 Pak. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes bukan firman Tuhan. Lah firman Tuhan bagaimana berarti Bicara Bapak Taurat, Yohanes, Pak. Yohanes Jangan sudah dulu, Pak. selesai Bawa di yang lain, Taurat. Pak. Bapak Ini ikut Taurat aja. yang dibahas.
Taurat. Anda kan Lari Anda dia. mengatakan Paulus sudah membatalkan 10 perintah Tuhan. Tanggung jawab itu. Lari dia guys, ya naikkan lagi ini satu walaupun kesurupan. Lari dia. Enggak, tadi dia mengatakan bahwa Paulus sudah membatalkan 10 perintah Tuhan. Waduh. Nggak boleh gitu. Kalau Paulus membatalkan 10 perintah Tuhan, kok diikutin? Berarti boleh berzina, boleh mencuri. Bukan itu maksudnya Paulus, Bang. Enggak, tadi kan temenmu Karena hukum mengatakan- Taurat itu, adakah orang yang boleh selamat dengan melakukan hukum Taurat? Oke, kita lihat ke ulangan Nah, saya ulangan bertanya Anda 30. dulu. Ada standar Tuhan, yang dari standar ini. Tuhan, standar Tuhan. Apakah ada orang mampu melakukan 10 hukum Taurat? Ada Henok? Ada. Ada. 3 juta ini kau melakukan enggak? Bezrat Hashem aku melakukan. Ya? Bezrat Hashem aku melakukan. Oh ya. 100%. Bezrat Hashem. Betul. Bezrat Hashem. Apa kau tidak pernah berpikir yang jahat? Berpikir yang jahat kan nggak ada dalam 10 perintah Tuhan. Weh, 10 perintah Tuhan nggak ada. Janganlah kau berpikir Eh. jahat, nggak ada. jangan mengingini. Iya kan nggak ada bunyinya. Iya, Jangan berpikir jangan jahat. Nggak ada. mengucapkan saksi dusta. Itu niat. Loh, itu di dalam 10 hukum Taurat gimana sih? Bung. Dengarkan. Anda ini sudah ato-ato loh. Jangan ada di-mute, masalah. Bang. 10 hukum Anda Taurat itu merubah hukum gantian Akulah kita. Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan Terus? ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan Terus? membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di Terus? bawah, dan yang ada dalam air di bawah Terus? bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Sebab Terus? aku adalah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, Terus? kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Terus. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, Baca ini. yaitu mereka yang Terus? mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Terus. Nah, itu toh. Terus. Nah, apakah Anda itu melakukan 100%? Bezrat Hashem. Saya yakin saudaraku, sebagai manusia berpikir sudah dosa, ya, berpikir yang tidak benar, itu sudah dosa loh. Beda. Nah, apakah Anda itu mampu melakukan? Nggak ada perintah di situ berpikir nggak benar itu dosa, nggak ada. Iya, karena kau Nggak ada. tafsirkan itu secara lateral. Nggak ada. Kamu Kau merubah tidak hukum Taurat pahami begitu. makna. Nggak ada. Kau tidak Nggak ada pernah bunyinya. mengingini. Bunyinya nggak ada. Bunyinya berpikir itu Apakah dosa. itu nggak tidak ada. Dengar dulu, Bang. Nggak ada, Apakah nggak ada. tidak Kamu pernah merubah hukum ada Taurat. keinginan Kamu merubah dalam hukum hatimu Taurat. untuk melakukan? Nah, kamu merubah hukum Taurat. Nih, begini Taurat itu Dengar diberikan dulu. supaya Apakah sebagai barrier, jangan halangan mengingini supaya tidak melakukan dosa. istri sesamamu? Tunggu dulu. Nah, itu yang dilakukan oleh orang Kristen. Lihat pendeta kalian itu, pendeta kalian, ya. Pendeta kalian mengingini istri sesamanya tuh yang lagi viral tuh, punya istri 3. Apa gebukin kau istrinya. itu tidak pernah ada dalam dirimu melihat saja dan Beda itu mengingini? bang, kita bicara Taurat bang. Itu Gini, Taurat Nah, sih. dosa kalau itu, perkara gini. itu kan Dosa ada itu baru kehilapan. terjadi kalau kita melakukan itu. Makanya Tuhan Loh, bilang Rehna berarti Tatil pada kau tidak Sahayom, melakukan, kau tidak paham. Pada hari ini aku memperhadapkan kepadamu kebaikan Jangan kehidupan, di-mute. kejahatan dan Ya. kematian. Pilihlah yang baik supaya engkau hidup. Jadi Tuhan suruh kita memilih. Kalau Nah, kita masih ini kita melihat, berbicara 10 hukum. Iya sabar, satu-satu ya kita 10 hukum kaji. kan nggak ada yang seperti yang kau katakan tadi. Dalbo, Tuhan kau mengatakan host tadi. jangan mute ya. Ya tapi kamu jangan Oh, juga ya. selalu ngoceh. Iya, iya. Orang Nah, lain ini juga saya mau bicara bicara. dengan dia. Saya Itu tanya, ya masalah. apakah Kamu tidak ngoceh ada melulu. di Biarkan juga orang bicara. Saya atur. iya. Ketika saya Bang Billy bicara, kamu diam. Yo, Jangan saya sudah apa- bicara, Dalbo. Udah, saya. Apa yang mau didengar? Nah sekarang Iya, saya Dalbo ngomong. Apakah 3 juta ini di dalam dirimu dan selama kau hidup tidak pernah ada mengingini dan melakukan kejahatan? Mengingini, Dalbo, apa? 3 juta, coba kau mengingini jawab. apa? Mengingini apa? Ya mengingini apapun yang dimiliki sesamamu, kau tidak pernah mengingini?
Mengingini apa dulu makanya? Lo. Katanya Kalau kau kita orang agama mengingini- Yahudi kau tidak paham 10 hukum Kalau itu. kita mengingini istri orang nggak boleh. Iya, Mengingini barang orang lain mengingini nggak istrinya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terus? Iya, kau tidak pernah mengingini? Enggak. Betul? Betul. Coba kau bersumpah demi Allah. Apa betul itu tidak pernah selama kau hidup? Tidak pernah saya mengingini istri orang lain. Coba kau karena- bersumpah demi Tuhan. Loh, kamu siapa? Nah, itu. Kamu pengadilan dunia. Alah, bukan saya pengadilan, Bang. Sekarang kalau Saya saya mau balik. uji Anda sejauh mana Lah, kamu pengadilan Tuhan memang begitu. memang Nggak boleh benar atau mengingini. Gini teman-teman, kalau kita orang punya sesuatu ya kita mengingininya artinya dalam arti negatif. Kita syirik sama dia, itu nggak boleh. Tapi kalau sebagai motivasi kita untuk berusaha lebih keras supaya bisa mendapatkan yang orang itu punya, nggak apa-apa. motivasi yang benar? Motivasi Nggak Jangan benar, orang masa bicara, orang disuruh Pak. sumpah. Kan dalam Kristen nggak boleh bersumpah atas apapun. Kau Kristen gimana? Dalam Kristen tuh nggak boleh kau bersumpah atas yang apapun. benar. Iya, Berdasarkan dengarkan orang bicara, Pak. Taurat, Belum Bang. kelar. Gini. Ada memang kadang-kala kita punya keinginan. Silakan Ban Bil. Iya, Gitu. jadi kalau kita punya keinginan, misalnya orang lain punya rumah bagus, ya, terus kita syirik, memang nih hasilnya dari hasil ngepet nih misalnya, ini nggak bener dari mencuri, dari berzina dia ini, jual diri dia menjadi kaya, itu nggak boleh. Tapi kalau kita harus berusaha lagi, lebih giat supaya kita bisa punya rumah bagus, itu motivasi, begitu. Tapi nggak boleh syirik, itu yang dimaksud di dalam maksud Torah. Nah, di dalam Torah, di dalam Perjanjian Baru juga tidak boleh bersumpah atas apapun. Lah, kamu mengajarkan Syirik itu, Bang, dari bahasa mana? Syirik Tunggu itu. dulu, bukan bahasanya. bukan Supaya kamu bahasanya. Jadi kita nangkap, belajar ya, sebentar lanjut. dulu, nggak boleh sumpah. Kita lihat Syirik ayatnya. itu di mana? Nggak boleh, coba dicarikan, nggak boleh sumpah ayatnya. Tunggu bentar. Bang ini bertanyanya agak-agak lain ya. Nah, coba kita kaji satu-satu, kawan. Hukum Taurat pertama dan seterusnya dikaji satu-satu. Ini perkara pribadi orang, Anda bawa-bawa. Siapa yang bisa mengetahui isi hati orang selain Tuhan? Anda bisa tahu nggak? Abang Enggak. Dalbo, Apa? yang Apa? berbicara ini pribadi. Ya, kita tidak mewakili orang lain. Terus? Iya, karena itu pribadi juga. Jangan kita samaratakan orang. Anda Nggak berbicara bisa, pribadi Bang. dengan Mbak Billy. Nggak Kami bisa. mengingini Karena istri kita orang. bicara Billy. ini adalah Billy. berbicara soal pribadi. Ini ayatnya, Tunggu. ayatnya yang Tunggu nggak dulu, boleh tunggu. bersumpah. Begitu. Matius 5 ayat 33 sampai 37, Yakobus 5 ayat 12. Sudah. Kak Darmi ini jangan permalukan Kristen lah. Ditanya di mana ayat yang tidak boleh bersumpah. Iya. Ini dia. Nggak apa-apa, kita kebenaran. Oh, kebenaran, betul. Ya. Kristen nggak boleh diserang, Islam juga nggak boleh diserang. Tapi kita meluruskan yang dibengkokkan gitu dia. Kau Silakan. diluruskan ini yang salah. Kau diluruskan. Jadi begini, Bang, ya. Apalagi Saya jadi. kita Ini bahasa begini. sakral Kristen ini jadi begini. Bang Dalbo dengan 3 juta ini saya paham, saya ngerti. Bukan Dalbo saya, ini Kak Darmi yang mengatakan tidak boleh bersumpah. Bukan saya. Kan aku yang bilang Alkitab Matius. iya, memang benar. Dalam 10 di hukum memang 9, di hukum dinyatakan 10. jangan Hukum bersumpah. ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Ya, Iya kan? nah makanya saya tanya aja 3 juta ini apakah benar? Kok tidak pernah muncul ada keinginan dosa dalam dirimu? Dia katakan tidak, ya oke lah, Tuhan yang tahu. Nggak usah. Mungkin si Billy nggak usah nggak saya. pernah mengingini, pernahnya itu bohong gitu. Nah itulah saya katakan.
bahwa dia berbohong sebagai manusia tidak pernah begitu lepas pertanyaanmu nah. tadi gini. Itulah pertanyaannya dia. maksudnya Pertanyaan Paulus dia, apakah kamu mengatakan tidak pernah menginginkan istri orang? Yang nggak pernah menginginkan, nggak pernah saya menginginkan punya orang. Ngapain? Pertanyaannya kan gitu, kok jangan di framing, jangan nggak pernah berdosa. Kamu mengatakan tadi, apa kamu tidak pernah mengingini sesamamu? Ya nggak pernah lah, ngapain pun pengen punya sesama kita, nggak boleh. serius. Iya dong, makanya Kau kamu tidak nyuruh pernah saya lihat sumpah. istrinya orang cantik Wah, Anda berarti, boleh. Istri dan lihat izin orang dulu, cantik Bang dan Billy. mau dengan Makanya dia. ya, makanya Itu- kalau orang Yahudi Betul itu, itu. dengerin, kalau orang Yahudi itu kalau ada perempuan jalan di depannya dia harus minggir atau lewatin perempuan, nggak boleh ada di belakang perempuan. Kenapa? Takut melihat, nggak boleh. Itu hukumnya. Iya. Karena melihat perempuan, keindahan tubuh perempuan itu hukumannya neraka, bukan main-main. Ngapain saya Coba menghindar? tanya balik Walaupun dia, saya, Bang Billy. walaupun saya, Bang Billy, coba tanya balik dia. Sudahlah kalau abang sudah Ah, begitu tunggu dulu. ya, haleluya. Pak Saya Sal, berusaha apakah kepada Anda, Allah. Pak Sal, Tapi Walaupun jangan Anda sampai Anda berbohong Anda ya. walaupun Pak Sal. walaupun Karena saya Tuhan sendiri akan membalaskan dengerin. kesalahan Bapak. Bapak akan membalaskan kesalahan kepada Penyembah orang-orang berhala. yang Pak Sal, Penyembah Pak Sal, berhala itu. dengar dulu, Lah. dengar dulu. Jangan Anda mau menang sendiri. Seakan-akan menghakimi menang orang sendiri. lain. Makanya saya katakan Coba haleluya saya kalau tanya, Anda saya tidak tanya Pak melakukan Sal. itu. Pak Sal ini pernah nggak menginginkan istri orang? Ya, iya pernah. Jangan samakan pribadi Pernah. Anda dengan orang lain, Bang. Kalau Abang, Pernah. inilah jangan mengambil satu dia. landasan Pernah. Iya, untuk saya mengukur orang tapi lain. Kalau setelah Abang itu bersifat ya begitu, jangan lagi. jangan kepada Makanya orang kita lain. selalu Bang. Itu sifat diajar Abang. untuk ya membaca Bible dan selalu berdoa supaya jauh dari Iya, kemudahan. Abang kan sudah mengaku selesai. Udah. Mengingini orang istri orang. Iya, Dasar itu. Abang ini. Makanya jadi kalau dia sudah mengaku demikian nggak apa-apa. Kalau saya, kenapa saya nggak mengingin istri orang? Karena saya adalah korban yang istrinya diambil orang. Jadi saya Nah ini, ya itu. ya, jadi Masa, Ada Billy? karena korban. Seandainya Ya. tidak Billy, korban, betul Anda itu. lakukan. Billy, ya, karena istri saya seorang oten. Nah inilah, Lagi-lagi ini saya- bagus lah. Ini kita Lagi- jujur lagi- semua. Satu Kita dulu, jujur. satu dulu. Nah, Kita ya. dengarkan Itu- dulu, Nah, Bang ya, Billy. ini, Silakan, istrimu Bang Billy. itu kan Satu-satu dulu, silakan Ya, Bang Billy. istri saya itu seorang Kristen, ya, penyembah manusia. Tapi Jangan dia katakan berusaha, orang Kristen bang ya. dia Jangan semua memang Kristen, tapi Tekan dia dulu, berusaha Bang. untuk mengikuti aku, tapi dia nggak bisa mengikuti. Nah, Iya. yang selingkuhannya Jangan, ini Bang, adalah jangan, seorang jangan. Kristen, Jangan. Kristen juga. Saya tidak pernah. Ya, Kristen yang memang bebas di dalam Pribadi. oh, nggak ada buat kamu. siapa bilang bebas Kristen? Billy. Jangan bilang bebas. Itu tadi dia Si mengiris Billy. orang Jangan boleh. bilang. Ada dia mengiris orang loh. Kristen bebas. Enggak ada. Itu tadi nggak dia ada. mengiris Aturan orang. lengkap di Kristen. Apa yang Peraturan dipersatukan Tuhan tidak boleh lengkap. diceraikan manusia. Bang. Diceraikan. Gimana? Iya. Ayatnya di mana nggak itu boleh. dalam Taurat? Ayatnya di mana Kalau dalam Taurat? itu pun ada itu karena di mana tidak itu, jelas Bang, artinya. Bang Angsal, satu-satu. Ayatnya di mana Tidak itu? boleh Dalam diceraikan, Taurat. buktinya Ada di Taurat, jangan Billy. Kalau ada Billy. perceraian bang, itu karena kekerasan Nah, ya, hatinya. ambil data. Ya, di dalam perjanjian baru boleh Itu karena menceraikan kekerasan istri. hatinya. Darmi, di dalam perjanjian baru Oh. boleh menceraikan istri kecuali daripada zina. Kalau zina boleh. Gimana? Enggak, itu bukan, Nah. bukan boleh bercerai di Loh, perjanjian seorang pun baru tidak juga boleh nggak menceraikan istrinya Itu kecuali karena daripada hal berzina. memaksa, mereka Nah, memaksa. kita lihat gitu. ayatnya dalam kitabmu ya. Tunggu bentar. Assalamualaikum Bang Alidaya. Pak Dokter, Assalamualaikum. Selamat pagi dulu semuanya. Selamat pagi. Pagi, lanjut. Lanjut, Kak Darmi. Lanjut. Si Billy. Ini dia. Di Yang lain diam perjanjian dulu, lama, biarkan dulu kelar sama Kak Matius Darmi. 5:32 tuh perceraian Oh, oke. boleh menurut Yesus. Coba Matius 5:32. Matius 19:9 juga sama tuh. Matius 19:9. Matius 5 ayat
Matius 19 ayat 9 dulu dah tuh. Oh. Siapanya sekarang? Tapi Bang, apalagi belum kelar kata host. Kalau berzina nggak boleh. Angsa. Siapa tadi? Boleh berzina. Boleh diceraikan kalau berzina. Ayat 19. Pak Aksal, di mute dulu Bang. 19 ayat 9. Lihatkan dulu kelar. Oh. 19 ayat 9 bunyinya, namun ini perceraian, kan begitu, perceraian judulnya ya. Ayat 8 dulu, mulai dari atas dulu, ayat 7. Kita Ya, bolehlah. kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai? Ini Musa perjanjian lama ya Billy. Cerai. Ketika menceraikan istrinya, kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tapi sejak semula tidaklah demikian. Namun aku berkata kepadamu, siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Berarti Ia berzina katanya. Berzina, nggak boleh bercerai. Gimana kau pilih? kok nggak boleh? Coba ulang lagi baca yang benar. Ini kau baca ini. Kecuali hal berzina. Namun, dengar Billy. Namun, aku berkata kepadamu, siapa saja yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Ya. Jadi kalau boleh dia bercerai, tetap kalau boleh dia bercerai nih. kalau berzina boleh dong, kecuali dari hal berzina. Jadi kalau perempuan itu nggak berzina terus dia nikah dengan orang lain, itu dia nggak berzina begitu. Kalau berzina ya nggak masalah. Ayat yang lain yang lebih eksplisit lagi ada. Tunggu. Yang penting ini kan tentang di dalam kejadian keluaran Imamat Taurat ini, Musa memberikan. Kau juga kitabmu itu Billy, gimana sih kau ini? Yesus mentegaskan. Itu kan kitabmu yang ngomong, gimana sih? Jadi Musa itu ini siapa, kitabmu. di mana ini tertulis Musa? Ya coba kau carilah di mana itu kan dari Musa kitabmu. kan di perjanjian lama. Iya, coba di mana ayatnya itu? Coba. Oleh karena kedegilan hatimu tadi kau bilang. Coba di mana ayatnya itu dalam Taurat? Coba itu kita bisa pelajari. Sebentar ya, biar ku lihat dulu. Kalau di dalam Taurat perceraian ini di mana ya? Harus tanya dulu. Yang pasti kalau perceraian itu di dalam Taurat harus memberikan surat cerai. Nah, itu yang dikatakan Yesus, karena kekerasan hatimu, maka Musa memberikan surat cerai. Iya, di mana? Di dalam Tauratnya. Begitu. Itu kan firman Tuhan. Bentar ya. Nah, Anda sudah juga katakan tadi Bang Billy bahwa Taurat itu bisa cerai dengan ini, Musa dikasih surat cerai. memberi surat cerai, Enggak, tadi kata-kata oleh karena kekerasan hatimu tadi lo yang itu loh. Di mana itu di dalam Taurat? Tunggu ya, di dalam Taurat Musa memberi surat cerai. Bentar ya. Enggak, kan ada tanda kakinya dipencet aja, cek biasanya nongol. Oh, ini ya dalam Taurat Musa memang terdapat aturan mengenai perceraian, termasuk kewajiban memberikan surat cerai kepada istri yang diceraikan. Aturan ini terdapat dalam kitab Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Kita lihat. Nah ya, ini Taurat ini. 5 kitab Musa. Ulangan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 24 ayat 1. Udah pintar aku Billy, handphoneku udah 3 Billy. Mantap. Terus. Udah kuku redit HP biar bisa melawan si Billy. Sama Pak Host 24 ayat 1 ini dia. Ya. Misalkan perceraian dan perkawinan judulnya. Ini kita Ulangan ya, perjanjian lama kitab Musa. Misalkan seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, tetapi kemudian ia tidak menyukai perempuan itu. Lalu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, ia lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya.
Perempuan itu pun keluar dari rumahnya dan pergi, lalu menjadi istri orang lain. Jika laki-laki yang terakhir ini pun tidak suka lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya balik lagi. ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya. Atau jika laki-laki terakhir yang memperistrinya mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya. Betul. Setelah perempuannya, berarti bisa dengan cara seperti itu. Makanya dikatakan dikatakan Yesus berarti seperti itu kata nggak Musa, bisa dia katanya. balik lagi ke laki yang pertama. Baca yang benar, tidak boleh dia balik lagi ke suami yang pertamanya, nggak boleh. Iya, betul Iya. itu. Betul, makanya kenapa Tidak perzinahan boleh itu- kembali kepada suami pertama dan Betul. suami harus memberikan surat cerai. betul. Karena itu Yesus mengatakan bahwa pada saat orang bertanya kepada Yesus, kenapa Musa? Nah, Yesus mengatakan itu karena kekerasan hatimu. Dia di mana ayatnya dalam Taurat? Ya memang tidak ada dalam Taurat, Bang. Ya. Ya itu. Kalau nggak Iya, ada dalam Taurat itu artinya, Bang, itu artinya suatu narasi yang pincang. dengar dulu, Bang. Itu berarti Yesus tidak menghendaki perceraian, walaupun itu dikehendaki di dalam Taurat. Oke, kalau berzina Ya, gimana kalau tapi, perempuannya berzina? dengar dulu, Bang. Ntar dulu, kalau perempuannya berzina Tapi gimana? Yesus memahami bahwa itu terjadi di dalam Taurat, diiyakan Musa karena kekerasan hati. Ayatnya Itu mana berarti dalam bahwa Taurat? memang Yesus tidak menghendaki perceraian. Oh, Gitu, kalau Bang. berzina kalau berzina nggak boleh, harus cerai. Baca dong, kecuali dari hal berzina. Seorang pun tidak boleh menceraikan istrinya kecuali dari hal berzina. Ada ayatnya tadi dalam kitab. Nah, itu kan Nah. ya, kata berzina itu kan yang dikatakan berujuk dari Ulangan 24 tadi, Darmi ya. Iya betul. Iya, makanya Yesus Karena bilang itu tidak berbuat senono. Yesus Tidak tidak berbuat- itu mengiyakan zina perempuan yang yang berzina dimaksud di itu situ. berdamai, nggak ada. Yesus tidak pernah mengiyakan perempuan yang sudah berzina itu kembali, nggak ada. Nggak ada. Iya, nggak ada memang, nggak ada. Mantap, betul. Nggak ada memang. Iya, udah, sip, pas, udah. Nah, Udah, memang udah. harus ya. Iya benar. Jadi gini, kalau kita perempuan logika aja dah, kita nggak usah pakai Alkitab dah, logika sederhana dah. Oh, jangan Bang, nggak bisa pakai logika. Kalau Ya, kita bisa. berbicara Bibel, ya, Iya. kita Ya udah. nggak boleh pakai Kalau logika, Bang. Bibel, kalau Bibel, Ya. Torah sudah mengatakan tidak boleh dia kembali kepada suami yang pertama, nggak boleh. Iya, berarti Ya, dia iya sama. Gimana? sama, Nah, tapi nah, berarti aduh. dalam Taurat itu dibolehkan cerai karena Iya, zina. kalau kan tadi si Karena David zina. sudah mengatakan Karena dia- kalau dia dilakukan berbuat hal yang senonoh. tidak senonoh. Kalau Ya, tidak iya, kalau iya. hal yang tidak Tapi di senonoh. dalam Sinono Injil itu tidak berzina, boleh. Billy. Yang tidak sinono itu berzina. dalam ini tidak boleh. Betul. Apakah Yesus mengizinkan orang yang sudah berzina itu kembali? Tidak boleh. Mantap, kelar. Kalau Bor, sudah itu dalam Quran, Bang. Maaf. Itu dalam Keluaran tidak boleh. Nah, karena itu ada pengampunan bagi kita yang ada sekarang. Kalau dia berzina, ampunilah dia. Yang penting jangan dia ulangi lagi, itu aja. Kan nggak ada Karena ayatnya itu tidak Nggak ada ayatnya alasan itu soal untuk berzina cerai, begitu. Bang. Nggak ada ayatnya soal berzina bunyinya begitu yang seperti kau ucapkan. Ya, Itu kan maumu. karena itu jangan pahami Bibel itu dengan sepotong-sepotong. Yang intinya Maumu. itu sebenarnya. Ya, itu kan maumu begitu. Ayat yang Yesus bilang itu nggak begitu. Kecuali dari hal berzina boleh kok. Jangan seorang pun menyerahkan istrinya kecuali dari hal berzina. Baca baik-baik, Bang. Baca baik-baik dari atas, Bang. Ya, jangan tadi kau diambil sudah sepotong. mengatakan, tadi kau sudah setuju bahwa Yesus tidak mengiyakan perzinahan orang yang sudah berzina itu. Balik lagi, kau sudah bilang enggak, udah bilang oke tadi. Ayo. Tapi pada prinsipnya Yesus katakan jangan cerai walaupun sebenarnya walaupun dia berzina. Kalau kita Jadi gini. kalau kita merujuk dari semua Kalau kita pengajaran Yesus. memaafkan, gini. Kalau kita memaafkan, oke kita memaafkan. Tapi untuk kembali kepada orang yang sudah ditiduri oleh laki-laki itu berat, hukumnya nggak ada di dalam Taurat maupun ajaran Yesus, itu boleh balik lagi. Nah, nggak ada. itu yang dimaksud Yesus karena kekerasan hati.
kekerasan Yesus sendiri hati. mengatakan- Karena itu Yesus sendiri Yesus mengatakan, mengatakan, janganlah keraskan hatimu. Iya, Yesus sendiri mengatakan seorang Ampuni tidak boleh dia. menceraikan istrinya kecuali daripada hal Ampuni dia berzina. walaupun sudah ditiduri orang, ampuni Iya. dia. Ya, Dalam terus lu mau Yesus tidur ada lagi? pengampunan. Iya, terus kamu mau Itu tidur lagi intinya, Bang. Ya. Terus kamu mau tidur lagi dengan istrimu yang begitu? Mau? Ya? Terus kamu kalau istri kamu begitu, kamu mau tidur lagi sama dia? Iya. Kita harus mengampuni. Iya, Waduh, itu terserah kacau. Anda. Ya, Terserah itu Anda. bertentangan- Demi itu bertentangan Billy, dengan demi Taurat. anak Terserah lima, Anda. demi Itu anak lima bertentangan harus dengan Taurat. Yang harus penting pada berbalik. dirinya ada pengampunan, Bang. Iya, kita Iya. mengampuni. Ya, kita harus juga mengampuni. Sebagaimana Allah mengampuni kita Iya, kenapa melalui demikian? kedatangan Karena- Yesus iya, Kristus. saya paham. Ya, Saya paham itulah. kenapa istrimu kalau ditidurin Memang kamu berat, tidurin Bang. lagi? Memang Kenapa? berat. Iya, Memang kenapa berat, kamu? Bang. Iya, kenapa kamu setelah istrimu tidurin kamu mau tidur lagi dengan dia? Kenapa? Karena kamu kan udah mengakui kalau kamu mengingin istri orang lain. Itu Oh, bukan poinnya. begitu, bukan. Oh, jangan ke pribadi, Kamu Bang. mengingini Yang istri Bang, orang yang kita lain. membahas firman ini, Bang, ya. Lah, Kita kau kan membahas mengatakan saya firman pernah ini, Bang, mengingini ya. orang lain. Kalau saya nggak Iya. pernah mengingini orang lain. Sorry. Ya, oke, udahlah. Yang penting poinnya, ya kami tidak memaksakan. Poinnya bagi kami ialah tidak boleh cerai, itu aja. Dengan Ya, Yesus alasan bilang kalau- apapun sesungguhnya. Yesus bilang seorang Kecuali tidak bisa dengar menceraikan dulu, istrinya Bang. kecuali ada hal berzina. Bang Jangan Billy, gitu, dengar Billy. dulu, Bang. Yesus berkata Itu- orangmu tidak boleh itu menceraikan aja. istrinya kecuali dalam hal berzina. Anda Itu mau poinnya. percaya atau tidak, ya itu terserah pemahaman kita, ya. Iya. Semua Tidak mata di pernah sini, semua telinga di sini melakukan mendengar kalau dosa, kamu menghakimi saya dengan suruh mengingini bersumpah. sesamamu, Ya. tetapi Anda katakan tidak. Saya bilang, ya. Pada akhirnya saya katakan, oke lah, Tuhan yang tahu. Itulah makanya. Iya. Akibat kau menghakimi orang suruh sumpah lagi orang. Itu kan menghakimi. Orang suruh Loh, saya sumpah. tidak kamu- menghakimi. Kalau Loh, saya menghakimi, saya bilang pasti kalau di kau pengadilan begitu. yang suruh bersumpah Ya. itu hakim atau orang biasa? Hakim atau orang biasa yang suruh bersumpah? Jawab. Kalau di pengadilan yang suruh kita bersumpah orang biasa atau hakim? Oh, kalau kami, Bang, tidak disuruh bersumpah, hanya disuruh berjanji. Enggak, ya berjanji sama Iya, bersumpah sama. makanya kami tidak pernah disumpah di pengadilan. Iya, maksudnya yang suruh bersumpah itu yang menyuruh siapa? Yang suruh berjanji dan bersumpah siapa? Yang menyuruh? Ya orang, Hakim atau orang biasa? iya, bisa hakim, bisa Hakim. di luar hakim. Hakim nggak bisa lah di luar hakim mana boleh. Ini pengetahuan. Iya, karena Iya. konteksnya, karena Ya, ini hakim. kau Nah, hanya sekarang berpikir apakah- pada hakim. Sekarang apakah kamu hakim bagi, Nah, bagi saya? kalau kau tidak di pengadilan bukan hakim. Iya makanya kamu nggak punya hak untuk menghakimi saya karena kamu bukan hakim. Saya tidak menghakimi. Loh, Kalau ketika saya orang menyuruh menghakimi orang begini, bersumpah, Bang. itu kamu sudah menghakimi loh. Kalau saya menghakimi begini, Lah. ini menghakimi ya, Lah. bahwa kau sudah berbuat dosa, maka terkutuklah kau. Kau tidak selamat, itu menghakimi. Ya yang menghakimi dirimu sendiri dirimu kok. Orang kamu bilang kamu Ya kalau saya menghakimi diri saya ya Ah. boleh. Ya iya makanya Iya, jangan iya. menghakimi orang dengan menyuruh Iya. sumpah. Sedangkan Gitu. dalam Alkitab pun dikatakan tidak boleh bersumpah dalam perjanjian baru. Kok kau suruh orang bersumpah? Itu aja kau udah salah. Oi, jangan kau hanya bilang di kitabmu juga. Dalam 10 hukum dikatakan, hanya saya mau menguji Anda sejauh mana pengetahuan dan ketaatanmu kepada hukum. Iya. Ngerti apa? Nyatanya kan Anda gitu. menyuruh orang bersumpah, betul? Ya, tapi ya puji Iya, Tuhan nggak ya, boleh. kau tidak bersumpah. Nggak Bagus lah. boleh. Iya. Nggak boleh bersumpah itu. Iya. Jadi makanya kita Nah, nggak boleh makanya saya mengatakan jempol orang. Anda. Kita nggak boleh Iya. menguji orang. Ayo kamu berani nggak sumpah? Nggak boleh. Nggak boleh itu. Jangan kau bersumpah demi Bang apapun, Billy, demi Bang langit Billy. dan bumi nggak boleh. Bang Billy. Ya ya. Nah, Anda sudah pasti sudah pernah membaca Bible kami yang ada dalam Perjanjian Lama, benar enggak? Bible kami kebalik kali Torah kami yang ada di dalam Biblemu. Gimana? Kebalik Torah kami yang ada di Bible Iya, kita, Iya. Jangan kamu. Maksud saya begini, Bang Billy. Apa benar kamu sudah baca Taurat yang ada dalam Bible kami? Taurat yang ada di Bible kami. Sejak kapan Jangan kalian punya bilang Taurat? kami Bang Ansai.
Sejak kapan kalian Taurat punya itu. Taurat? Maksud, nah kan begini, kan mereka Nah. tidak Bang, ini mereka kan tidak mengakui juga bahwa perjanjian lama khususnya 5 kitab itu tidak. Apakah mereka Apa sih itu ngomong mengakui apa? sebagai Kamu Taurat ngomong juga? apa? Tadi dulu, napas dulu, minum air dulu, ngomong dulu yang benar. Coba minum, ambil air nafas, minum air putih dulu. Nah, Ya. maksud saya begini, Bil. Nah, gimana? Apakah juga kamu pernah baca Taurat yang ada di dalam Bible kami? Taurat yang ada di Bible kami. Ya, yang kami sebut itu Taurat. Taurat ya Taurat ya ini Taurat nih. Tunggu bentar. Iya, ya, artinya begini, Bang. Apakah juga pernah kamu baca di dalam kitab Kejadian itu sampai Ulangan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan? Ya, karena itu kami pahami sebagai kitab Musa, kitab Taurat. Pernahkah Bang Billy juga baca itu? Ya ngapain baca terjemahan yang salah, ada 6.000 kesalahan? Nah, karena itu Bang begini. Abang. Gini, iki sabar. Nah, sebentar, Bang, sebentar. Sabar, Bang. Yang Pihak intinya LAI saya sudah begini, Bang. mengakui. Sabar. Nah, Pihak sebentar, LAI supaya tidak salah. Supaya tidak Pihak salah, Bang. LAI sudah menyatakan ada 6.000 kesalahan. Buat apa kita membaca Iya, terjemahan yang sebentar, sudah dikatakan Bang, ada 6.000 sebentar. kesalahan? Dibaca itu tidak berarti harus diikuti, tetapi Iya, bisa memang nggak boleh dibaca diikutin, untuk menjadi betul, perbandingan. betul, ya. jangan diikutin, betul. Ya, Jangan nah, diikutin, betul. yang saya mau tanyakan, Bang Billy, Ya. yang saya mau tanyakan, setelah kamu baca, saya tidak katakan kamu ikuti ya, mau baca untuk ikuti ya, dan taat. Jangan kamu bilang jangan diikuti. Apakah setelah kamu baca, dengar dulu, Bang. Setelah kamu baca kitab Taurat dalam Bible kami itu yang adalah terjemahan dari bahasa Ibrani, ya, apakah menurut pengetahuan Bang Billy berdasarkan teks asli itu yang Anda tadi perlihatkan itu terdapat kesamaan atau terlalu banyak perbedaan? Terlalu banyak Dan di mana kesalahan. perbedaannya kira-kira? Terlalu banyak kesalahan. Dari kitab Kejadian sudah ada kesalahan. Jangan dulu kita bilang kesalahan, Bang. Perbedaan aja. Gil. Jangan, kesalahan Mungkin langsung harus. aja, nggak usah basa-basi Ya. kesalahan. Oke lah. Nah, misalnya di mana, Bang? Misalnya di mana? Kejadian 1 ayat 2. Nih ya, tunggu bentar. Ada Bible di situ dengan Tauratmu ya? Tuh, ini kitab Torah. Ya, kita lihat. Bereshit bara Elohim et samem vetaret vetaret hayuta tau bawuf. Feruach Elohim. Nah ini ya, nih kata ruach, feruach Elohim. Ini kan roh Allah melayang-layang, betul? Ya. Nah, bener nggak roh Allah? Kita lihat. Coba buka Bible. Roh Allah melayang-layang. Makanya ini a wind from God, angin dari Tuhan. Ruach itu angin, bukan roh Allah. Ya. A wind Coba. from God, angin dari Tuhan. Tuh. Coba Win. buka bahasa Indonesianya, Bang. Ya, mana punya kita kitab najis? Nah. Nggak punya. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesianya, Bang, roh Allah melayang-layang. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya, Bang. Ya salah, dalam bahasa Inggrisnya wind, ruach. Iya, dalam Wind. bahasa Indonesianya roh Allah. Di dalam bahasa Ibraninya roh Allah. Bukan roh, ruach, Iya, ruah itu sama dengan apa, Bang? angin, Ya, angin. angin Allah. Angin Allah. Betul. Nih. Kalau ada angin Allah itu ya boleh. Tuh. And a wind from Wah, God. itu nafas. Dan nih terjemahannya. And a wind from God. Ya, dan angin daripada Tuhan. Itu bahasa Bergerak Inggrisnya, di atas. Bang. Iya bahasa Inggris sama bahasa Coba Ibrani. kau pakai bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia ruach itu angin. Roh.
Ya gini, oke. Kalau Tuhan itu roh, ya. Ya, kalau Tuhan itu roh, yang menciptakan roh siapa? Oh, roh ndak diciptakan, Bang. Oh, buka ya Zakaria 9. Coba. Aku yang menciptakan roh. Wah, kacau ini. Iya, roh yang mana itu dulu? Iya, Roh iya, yang makanya mana? kalau Tuhan itu Banyak gini. kan roh. Iya, kalau roh itu adalah Tuhan itu adalah roh, berarti yang menciptakan roh Tuhan siapa? Kan di situ dikatakan dalam kitab Kejadian, roh Allah melayang-layang. Salah, angin. Angin, makanya kau jangan suruh baca Dalam bahasa- terjemahan yang sudah diakui ada. Dalam- Kan sudah dalam jelas, bahasa Ibraninya terjemahan itu kalian, apa? Gini. Kan sudah Dalam bahasa jelas, Ibraninya LAI itu sudah apa? mengatakan, LAI sudah mengatakan ada 6.000 kesalahan. Kau mau yang mana? Udah 6.000 kesalahan kok udah diakuin? Sebuah kitab sudah diakui ada 6.000 kesalahan. Kalian mau berpegang kemana? Namanya 6.000 kesalahan. Berpegang kemana lagi? Itulah makanya jangan hidup di dalam beriman dalam terjemahan yang salah. Billy, Kejadian 1 ayat 2 itu roh Allah melayang-layang, artinya di situ menggambarkan aktivitas roh Elohim yang sedang bekerja mempersiapkan bumi untuk penciptaan. Iya, berarti yang Gitu. menciptakan roh Elohim siapa? Roh Elohim gak ada diciptakan, dia Loh, punya roh itu. itu ciptaan loh, roh itu ciptaan loh. Roh manusia yang diciptakan, yang diberikan kepada manusia. Kok jangan, Iya, roh itu jangan ciptaan, gitu kok bukan? Billy, jangan Iya. kau bodoh-bodohi. Loh, roh itu ciptaan bukan? Roh itu kan nafas hidup supaya Iya, manusia roh- itu hidup. iya. Roh Berarti- Elohim. Makanya berarti di dalam Tuhan- diri kita ini ada Elohim. Iya, berarti Tuhan kalau nggak napas hidup, kalau nggak napas mati gitu maksud lu? Bukan. Elohim itu kan roh yang tak kelihatan. Lanjut yang lain. Aduh, logika roh aja nggak masuk. Jangan kayak gitu. Jangan kau bilang angin roh itu, Billy. Kau itu Nah, menyesatkan, Billy. ruah itu angin ini kan sudah ada tekstualnya dalam bahasa Ibrani asli loh, dan terjemahan yang di dalam kitab asli loh. Jadi kayak gimana kau itu? Oh. Angin Nih. Elohim melayang-layang di atas permukaan bumi. Nih, dan a wind from God, Win. angin dari Tuhan, move bergerak di atas permukaan air, gitu loh. Ini ruah tuh. Iya. Kalau mau kamus boleh aku kasih kamus, ya. Ruah itu merujuk kepada angin. Kita lihat kata ruah itu merujuk kepada angin di ayat yang lain. Tunggu bentar. Coba buka kamus ya. Ini ya, frase ini menekankan bahwa roh Elohim tidak hanya hadir di sana, tetapi juga sedang bekerja mempersiapkan segala sesuatu untuk penciptaan. Persiapan penciptaan. Roh Elohim sedang bergerak aktif di atas permukaan air. Mungkin dalam persiapan untuk menciptakan daratan dan kehidupan. Nah, itu dia. Itu roh Elohim yang melayang-layang. Itu maksudnya. Aduh, jadi roh Elohim melayang-layang bukan hanya sekedar disuruh visual, tetapi juga menggambarkan peran aktif dan Oke, penting dari Roh Kudus Kejadian dalam 8 proses coba kau baca penciptaan Kejadian alam 8 semesta. Ya. Menurut beberapa perba- interpretasi Alkitab. Perbandingan kata ruah itu ya, yang adalah angin di dalam ayat yang lain. Coba bentar. Iya, itu konteksnya lain, Bang. Iya, maka kita lihat Kejadian 8 ayat berbicara 1. dulu dalam kejadian 1 itu. Oke, Ayat 2. oke. Sekarang kan kamu lebih paham dari saya ya. Oke, kayak saya tes Saya kamu tidak lebih paham katakan dari saya lebih paham, Bang. Saya tidak mau katakan saya lebih paham. Ya, silakan baca. Saya hanya mau supaya kita Ya, baca. terfokus pada Ya. roh Ya, Allah baca. dalam kitab Kejadian. Iya, coba baca. Ya maaf, Bang, saya tidak tahu bahasa. Saya tidak bisa. Nah, ya udah, jangan bahasa- ngajarin bahasa- kucing untuk mengeong atau ikan untuk berenang. Lanjut. Saya mau mandi dulu. Jadi Billy, roh itu angin, gitu.
ruah angin. Baca Kejadian 8 ayat 1 coba. Situ ada kata Jadi ruah. kayak mana dengan ini Billy, dengar ya. Kayak ini, kau baca dulu nih, roh. Bentar ya. Ini. Ya, sebentar. Roh. Sabar. Ini kita pakai dalil. Aku telah menaruh nih. Yesaya 42 ayat 1. Aku, dengar Billy, ini ya. Jangan kau bilang angin itu, roh itu. Yesaya 42 ayat 1. Aku telah menaruh rohku ke atas supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Angin itu tulisannya. Coba kau, buka dulu otakmu itu Billy. Aku telah menaruh anginku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Aduh, Billy. Dengarkan kau dulu Billy. Nih. Tulisannya angin, oi. Nih, Udah, Yesaya kelar. 61. Udah Pakai kena dalil dor Billy, kau. bukan Udah kena ngarang-ngarang. dor kau. Yesaya Kau bilang kau tulis sendiri 61 itu. ayat 1. Kau Roh buka sendiri Tuhan angin itu Allah, artinya. Roh Udah, Tuhan dor. Elohim ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Kau dengar ini Billy? Yesaya 63 ayat 48. Roh Elohim Terima kasih. membawa mereka Kamu sudah ke tempat membukakan kamus perhentian. bahwa ruah itu angin. Gimana Terima kau ini kasih. Billy? Roh itu kau bilang angin. Baru ini lagi. Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Kau dengarkan ini. Bagaimana? Coba. Apabila engkau mengirim anginmu, mereka tercipta dan engkau Ibraninya coba. membaharui muka bumi. Ibraninya. Coba Ibraninya. Apanya ini kau ini Billy? Ibraninya dulu Kau kau baca. kita, kau karang-karang. Iya, Ibraninya dulu kau baca coba Ibraninya. Coba. Ya, maklumnya aja Jangan ya. kau Ibrani. Sekarang ya. Mazmur. Kau baca kitabmu dulu Billy. Terjemahan. Duduk. Kalian diam dulu Bang Yang kau Ansai. baca itu Diam dulu. terjemahan. Biar ku bal-bali dulu si Billy nih. Kau balik. Baca Udah dulu jelas Billy. kok. Kau Mazmur sudah membuka 100 kamus tadi. ayat Gini. 104 ayat 30. Baca Billy. Baca teks aslinya. Coba aku buka ya. Dengar. Kau baca. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi ini. Itu dia Nah, rohmu. berarti roh itu diciptakan. nafas. Loh, berarti roh Nafas roh diciptakan. itu maka tercipta manusia. Hiduplah manusia itu. Loh, Billy, Loh, jangan kau berarti roh menipu lah, diciptakan Billy, itu. Billy. Ayatnya bunyi roh diciptakan. Iya, di dalam manusia diberi, diciptakan lah. Dikasihlah roh itu kepada manusia. Maka Rohku manusia itu hidup. Rohku itu diciptakan Aku berarti menaruh rohku katanya. Ya, ini. Coba, Ya, coba baca yang benar. Dengar ini. Apabila Nah. engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Mereka itu maksudnya Rohmu manusia roh itu. siapa? Manusia Nah. Adam tercipta. Nah, itu. Nah, terus yang menciptakan roh Jangan kau, yang kayak Tuhan. mana angin mau mencipta? Aku tanya kau dulu, Billy. Oh, bagus pertanyaannya. Bagaimana angin mencipta? Aku bagus Iya. pertanyaannya. Oke. Ketika air menutupi daratan semua kebanyakan, Tuhan membawa angin buat apa? Untuk menciptakan yang namanya daratan. Ketika air menjadi kering, timbul terciptalah daratan. Begitu caranya. Sama seperti waktu dia membelah Laut Merah. Memakai apa? Ruah kedem, yaitu angin dari timur dan barat untuk meniup sehingga menjadi keringlah itu air. Begitu caranya. Dan 626 penonton dan teman-teman di sini yang sudah mengerti ya. Mazmur 104 ayat 30, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi ini. Nah, katanya ya. Lalu dikatakan juga di dalam Yohanes 4 ayat 24, ini perjanjian baru. Elohim itu roh dan Ya, barang itu siapa ngaco. menyembah dia harus ada. menyembahnya dalam roh dan Nggak kebenaran. ada, itulah Nah, makanya timbul Trinitas di situ. Ketika kalian Ya, membaca iya dong. perjanjian lama, Iyalah, kalian Elohim itu- menghafalkan Trinitas. Elohim Karena ada itu roh Allah di situ, mempunyai roh padahal dan tidak ada firman. roh Allah. Iya. Iyo. Kecuali kamu Kalau lebih tidak baik ada dari roh, saya mana di ada dalam kehidupan? memahami Aku tanya kau, Ibrani. Billy. Iya. Billy. Jelas kau sudah Kalau tidak ada roh, bagaimana Jelas manusia kau sudah hidup? blunder. Tadi Nafas. semua Roh itu teman-teman nafas. Demikian tadi kamu sih ya, yang dimana orang-orang Kristen ini dipermalukan oleh orang-orang Yahudi. Sebenarnya panjang nih videonya kamu sih ya, tapi nanti akan saya buat part 1, part 2, part 3 itu ya, karena panjang sekali. Debatnya tuh seru, ramai ya tuh ya, dan pokoknya bikin kita ketawa kamu sih ya. Jadi ketika orang-orang kafir Kristen ini
acap kali membela orang-orang Yahudi ya, membela orang Yahudi, membela orang Israel, tapi mereka sendiri diludahi, mereka sendiri tolak cintanya, tapi tetap saja mereka merengek-rengek bahasanya mereka adalah majikan mereka ini. Betul-betul orang-orang Kristen itu tidak punya harga diri. Orang-orang Kristen itu tidak tahu malu gitu. Tidak tahu malu, tidak punya harga diri. Sudah jelas-jelas mereka dianggapnya anjing, sudah jelas-jelas mereka itu ditolak oleh kecintaan mereka terhadap orang Yahudi itu ya. Sudah pokoknya kalau kita bahas ini ya, kita bawanya geli ya. Ya mau tertawa gitu karena memang Kristen ini cuman ya agama badut gitu, agama para badut. Makanya orang-orang Kristen itu ketika berkata-kata ya seperti badut, mereka tidak tahu malu. Orang-orang yang tidak tahu malu itu orang-orang Kristen itu ya, mereka mau begitu membelanya sama orang Yahudi itu, tapi ya begitu dihadapkan sama orang Yahudi itu sendiri mereka diludahi, mereka ditolak cintanya, bahkan diusir-usir, bahkan dimaki-maki, namun mereka tetap saja ya menggonggong untuk Tuhannya itu tadi ya, tidak tahu malu, mereka tidak punya harga diri. Jelas orang menjadi Kristen itu orang-orang yang tidak punya harga diri ya, sudah pun ditolak, dicaci, dimaki katanya ajaran kasih, tapi kalau sama umat Islam wah luar biasa memusuhinya. Itu heran itu orang-orang kafir nih, padahal yang acap kali menolong mereka ya dalam kesulitan itu banyak dari zaman dahulu ya, sejarah ini orang-orang Kristen itu ketika saling bantai, mereka yang menolong umat Islam itu dalam sejarahnya itu ya, ketika Turki Utsmani itu berkuasa. Nah tapi mereka ini gimana ya, memang bikin geli ya, lucu mereka ini. Menjadi Kristen wajib jadi badut ya. Agama badut. Baik kamu sih, mungkin itu mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribu Dosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير